Sepisan maling ambali atur ing mriki kula minangka peranganipun panitia ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu ingkang sampun kersa rawuh derek mangayu bagya hajatipun warga Blawi lan Cancing anggenipun ngawontenaken sedekah gunung wujudipun raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mangke adicara katindakaken insyaallah tabuh songo sinambi ngrantu rawuhipun Bapak Bupati Lamongan. Mila saking menika kepareng Bapak Ibu kula aturi pinarak senaosa wonten pondasi pager cek boten kesel. Sepisan malih kula aturi pinarak cek boten kesel. Nuwun sewu dumateng kanca ingkang sadyan. Radi kepiring ilen Mas nggih. Radi kepiring ilen. Cek boten ganggu Bapak Ibu tumuju wonten cukup matur nuwun atas kerjasamanya. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Bupati Lamongan
yang akan melakukan prosesi tabur bunga di makam Nyai Adong Sari dalam rangka Hari Jadi Lamongan ke-454 tahun 2023. Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan, marilah kita sambut bersama-sama kehadiran Bapak Dr. Andes Yuhronur Effendi MBA. Kami persilakan kepada Bapak Bupati Lamongan beserta Bapak Wakil Bupati didampingi oleh Bapak Camat Ngimbang untuk mengawali prosesi tabur bunga dan diikuti oleh para Forkopimda dan juga Forkopimca Kecamatan Ngimbang. Sekali lagi kepada para Bapak Ibu serta pengunjung, kami mohon untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Bupati Lamongan Dr. Andes Yuhronur Effendi MBA beserta istri. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Lamongan dan juga jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan. Yang kami hormati Bapak Camat Ngimbang, Bapak Bambang Purnomo APMM beserta jajaran Forkopimca Kecamatan Ngimbang. Yang kami hormati para kepala dinas dan KUPT. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Ngimbang. Yang kami hormati para sesepuh, tokoh agama, tokoh adat dan budaya, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, atas limpahan rahmat, taufik serta ribuan nikmat di kesempatan yang berbahagia ini, yang insya Allah di tempat yang penuh dengan berkah dan barokah ini, kita dipertemukan dalam serangkaian acara Hari Jadi Kabupaten Lamongan yang ke-454 tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya salawat serta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tetap tercurahkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan suri teladan kebaikan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Ila hadiniyah Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang kami hormati, serangkaian acara selanjutnya yaitu lantunan Mocopat Gunung Ratu yang akan dilantunkan oleh pemangku adat dan budaya wilayah Kecamatan Ngimbang. Kepada yang terhormat Ki Warno, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng saking para tamu kakung miwa putri ingkang dadi kinurmatan, mliginipun
panjenenganipun Bapak Bupati Seibu ingkang tansah kula hormati, Bapak Wakil Bupati Dalaibu ingkang tansah kula hormati, salajengipun ugi kagem Bapak Musbida ingkang tansah kula hormati, Bapak Camat saha perangkatipun, Bapak Kepala Desa Kecamatan, Bapak Kepala Desa Sendangrejo Kecamatan Gimbang ingkang kula tresnani, Bapak Ibu hadirin sedaya mliginipun warga agung Cancing Blawi ingkang bagya mulya, nuwun sewu matur saderengipun kula badhe nyekar wujudipun tembang mocopat sejarah Andong Sari miwah sejarah Lamongan. Mbok bilih mangke wonten tuna dungkapipun kula nyuwun gunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun mekaten. Kawrana Nyandong Sari putra Prabu Kertanegara Singasari keratone dasar Sulestya ayu kinarwa raja maja pait Dyah Wijaya kang asma dasar sekti bagus Andong Sari dipaeka tinundung saking kutha raja Majapahit nandhang bobotan tuwa madyaning wana Nyandong Sari didhereke Kucing Candramawa garangan putih harane mapan ing pareng gunung nglairake sing cabang bayi mijil kakung prawira pinanggih rahayu ora suwe Nyai Seda kucing lan garangan uga mati bayi ketula pamontae cabang bayi nangis Resi Darmayogi banjur mara bayi ginendhong pundhake tenerup tirayong telu si cabang bayi den monggo wari pinaringan asma Mada kinudang bendalu ben dadi bocah utama pinter kendel
tur mrantasi madadati perwira Majapahit ngupati prajurit madya kumrega dadi tamtama sowan menyang kutha gedhe tinapa dening Ratu Winisuda amangku bumi palapa sumpaira Majapahit guyub Majapahit kondang kaloka kondange nganti sak jabane negeri Gajah Mada pancen nyata 300 salajengipun maksud kula 300 tahun salajengipun Lamongan misuwur kutha santri Rangga Adi dipati kabisan dukuan cancing asale dasar sregep sinau siswa kinasih Sunan Giri awewara agama uga medhar ngelmu panutan para kawula ora mokal dadi adipati juluk Surawijaya nuwun sewu ingkang pungkasan nuwun sewu Pak Yuronur nggih Pak Yuronur Bupati sakniki Lamongan dadi tambah megilang wewangunan ditingkatke rakyate guyub rukun kumbregut ambangun nagari pawiyatan ginelar sing miskin dibantu ora ana kanggo jiwa ora mokal yen Lamongan dadi aji Lamongan jan megilan matur sembah nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ki Warno. Bapak Ibu serta tamu undangan yang kami hormati, serangkaian acara berikutnya yaitu pembacaan sejarah Rangga Hadi yang merupakan adipati pertama Kabupaten Lamongan yang akan dibawakan oleh Ki Mujiono. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta segenap jajaran
Forkopimda Kabupaten Lamongan. Yang saya hormati pula Bapak Camat Wilayah Kecamatan Ngimbang beserta jajaran Forkopimcam Kecamatan Ngimbang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang juga kami hormati, Bapak Ibu, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan pada saat ini sebagai rangkaian dari acara Hari Jadi Kota Lamongan atau Kabupaten Lamongan, kami menyampaikan sedikit riwayat singkat sejarah Dusun Cancing sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berdirinya Kabupaten Lamongan. Sekali lagi kami sampaikan riwayat ini hanyalah riwayat singkat karena secara lengkap akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Riwayat singkat Dusun Cancing sebagai bagian dari sejarah berdirinya Kabupaten Lamongan. Dusun Cancing yang saat ini merupakan salah satu dusun di wilayah Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sejarah berdirinya Kabupaten Lamongan. Dahulu kala, beberapa ratus tahun yang lalu, yaitu di sekitar abad ke-13 Masehi, Dusun Cancing sudah merupakan suatu desa yang dipimpin oleh seorang kenduru atau perangkat yang setingkat Demang yang bernama Ki Gede Sidowayah. Ki Gede Sidowayah pada saat itu sudah cukup terkenal di kawasan ini. Demikian pula dengan Dusun Cancingnya, karena letaknya tidak jauh dari Jalan Purbakala antara Singosari dengan Bandar Tuban, dengan alas belantaranya yang angker, yang orang Jawa menyebutnya sebagai alas Gung Lewang Lewung, Jan Momoro Jan Momati, satu moro satu mati. Ki Gede Sidowayah dan Dusun Cancing pada masa itu semakin terkenal dengan peristiwa lahirnya seorang bayi laki-laki yang kemudian dikenal dengan nama Joko Modo, dengan ibunya yang bernama Dewi Andongsari yang meninggal dunia sesaat setelah melahirkan anaknya. Si jabang bayi selanjutnya dipelihara oleh Ki Gede Sidowayah, sedangkan jenazah ibunya dimakamkan di tempat yang begitu sulit untuk dicapai. Karena jenazah tersebut memang sangat penting untuk dirahasiakan tempatnya. Sebab yang meninggal tersebut tidak lain adalah garwa selir dari Raja Mojopahit yang pertama, yaitu Raden Wijaya. Jenazah tersebut dimakamkan di lereng gunung dekat Dusun Cancing yang kemudian terkenal dengan nama makam Gunung Ratu seperti yang kita tempati saat ini. Dengan demikian dapat dikisahkan bahwa bayi yang lahir kemudian dikenal dengan Joko Modo adalah putra Raja Mojopahit, yaitu Raden Wijaya. Tentang kisah Joko Modo selanjutnya akan dikisahkan di kisah tersendiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 300 tahun kemudian, pada awal abad ke-16 Masehi, antara tahun 1510 Masehi
sampai dengan 1520 Masehi di Dusun Canting telah lahir bayi laki-laki yang diberi nama Hadi. Apakah Hadi ini masih keturunan Ki Gede Sidowayah? Hal itu sangatlah mungkin, karena sebelumnya di tempat ini juga telah lahir tokoh penting, yaitu Joko Modo. Terlebih melihat bahwa Hadi adalah anak yang cerdas, bercita-cita tinggi, dan melaksanakan segala sesuatu pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Pada usia remaja, kemudian Hadi meninggalkan tempat kelahirannya, yaitu Dusun Canting, dan berkelana dengan tujuan mencari ilmu dan menambah pengalaman. Hadi kemudian menyusuri jalan Purbakala ke jurusan selatan dengan maksud menuju bekas ibu kota kerajaan Mojopahit. Sesampainya di Desa Pamotan, yang sekarang juga masih tetap bernama Desa Pamotan, yang terletak di ujung tenggara Kecamatan Sampeng, Hadi berhenti pada suatu babakan atau tempat persinggahan perahu di tepi Kali Lamung. Di tempat itu terdapat beberapa perahu yang biasa mengangkut barang dagangan atau penumpang yang hilir mudik antara Pamotan dengan Mapel wilayah Kabupaten Gresik. Hadi kemudian terlibat dalam pembicaraan dengan orang-orang yang datang dari Mapel, yang menceritakan tentang keramaian kota Mapel atau Gresik dan ketenaran dan kesaktian Kanjeng Sunan Giri. Pada waktu itu yang bertahta di Kasunanan Giri adalah Sunan Giri ketiga, yaitu Sunan Sedo Margi. Mendengar cerita orang-orang dari Mapel tersebut, akhirnya Hadi menjadi tertarik untuk datang ke Mapel guna melihat keramaian kota dan ingin menuntut ilmu di Kasunanan Giri. Selanjutnya dikisahkan, akhirnya Hadi membatalkan niatnya pergi ke bekas ibu kota kerajaan Mojopahit dan beralih niat untuk pergi ke Mapel dengan menumpang perahu orang-orang Mapel yang mengangkut barang hasil pertanian dari Desa Pamotan dan sekitarnya menuju ke Mapel. Selanjutnya di Mapel, Hadi diterima menjadi seorang santri di Kasunanan Giri. Hadi yang semula belum mengenal agama, di Mapel ia mulai mempelajari agama Islam dengan tekun. Karena memang dasar Hadi adalah anak yang cerdas dan bersungguh-sungguh, dan juga sangat kreatif, maka dengan cepat ia berhasil memahami dan menguasai pelajaran ilmu agama Islam, sehingga menarik perhatian Kanjeng Sunan Giri. Selain ilmu agama, Kanjeng Sunan Giri juga memberikan pelajaran tentang ilmu pemerintahan kepada Hadi tersebut. Alhasil, sewaktu Sunan Giri memerlukan tenaga untuk menyebarluaskan agama Islam dan mengatur pemerintahan di kawasan yang terletak di sebelah barat Kasunanan Giri, maka tidak ada lain
kecuali hadirlah yang ditunjuk dengan penuh kepercayaan untuk dapat menjalankan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka Sunan Giri memberikan pangkat Ronggo kepada Hadi, sehingga dengan pangkat itu Hadi selanjutnya disebut sebagai Ronggo Hadi. Ronggo Hadi ternyata mampu melaksanakan tugasnya, yaitu menyebarkan agama Islam dan mengatur pemerintahan di kawasan tersebut dengan sangat baik dan sukses, sehingga pada suatu saat, yaitu tepatnya pada hari Kamis Pahing tanggal 10 Zulhijjah tahun 976 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Mei 1569 Masehi, Ronggo Hadi diwisuda oleh Kanjeng Sunan Giri keempat, yaitu Sunan Prapen, menjadi Adipati Lamongan yang pertama dengan gelar Tumenggung Surojoyo. Yang berikutnya oleh masyarakat disebut sebagai Mbah Lamong, karena kata Lamong sendiri adalah berasal dari bahasa Jawa kuno, lah atau ra yang berarti baik, sedangkan among adalah dalam arti ngemong atau membina. Dengan demikian mungkin kata Lamongan berasal dari kata tersebut. Kisah Ronggo Hadi selengkapnya Bapak Ibu hadirin telah tersusun dalam naskah Hari Jadi Kabupaten Lamongan. Di tahun ini Bapak Ibu sekalian, 2023, kita seluruh rakyat Kabupaten Lamongan memperingati Hari Jadi Lamongan yang ke-454, yang salah satunya berupa kegiatan napak tilas tempat kelahiran Adipati Lamongan yang pertama, Tumenggung Surojoyo, di Dusun Cance, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, yang pada masanya Tumenggung Surojoyo telah berhasil membangun kawasan Lamongan menjadi Kabupaten Lamongan yang lestari sejak abad ke-16 Masehi sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan acara napak tilas sekaligus mengetahui sejarah tentang bupati yang pertama ternyata berasal dari Dusun Cancing ini memberikan inspirasi kepada kita semuanya untuk tetap bersama-sama memajukan wilayah Kabupaten Lamongan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sekalian untuk menuju kebaikan. Mudah-mudahan Lamongan ke depan semakin menjadi Lamongan yang maju dengan masyarakatnya yang adil dan makmur lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, demikianlah riwayat singkat dari Dusun Cancing, tempat lahirnya Bupati Lamongan yang pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya segera kita simak bersama sambutan Bupati Lamongan. Kepada yang terhormat Bapak Yuhronur Effendi MBA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Yai Rauh, Pak Wakil Bupati, kang mulyaken, para alim, para ulama sedaya saking Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan, Kecamatan Nyimbang, lan para alim ulama sedaya ingkang kawula mulyakaken, tokoh-tokoh masyarakat, pemerhati budaya, para pemangku adat yang ada di tempat ini, Pak Asisten dan seluruh kepala OPD yang menyertai saya beserta ibu-ibu, tim penggerak PKK maupun Dharma Wanita, Pak Camat beserta Forpimka Kecamatan Nyimbang yang saya hormati, Pak Kades sekecamatan Nyimbang, khususnya Pak Kades Suwaji yang berbahagia, dan beserta seluruh panitia pemugaran makam Nyai Andong Sari ini, Mbah Bayan, Gus Rudi Haryono, lan sedaya panitia, para warga masyarakat Canceng lan Sendang Rejo ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah, syukur dhateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sedaya dinten iki saged kempal dalam rangka memperingati hari jadi Lamongan ingkang 454 tahun, sekaligus sedekah bumi Dusun Canceng, Dusun Blawi, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Nyimbang niki. Kalau wau sampun kathah dibacakan riwayat tentang Nyai Andong Sari, Mbah Nyai Ratu Andong Sari, Gajah Mada, Ronggo Hadi, yang sedaya niku nggadah rangkaian ingkang tidak terpisahkan baik di makam ini maupun dadose Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah, Kabupaten Lamongan sampun 454 tahun dimulai saking diwisudaipun Ronggo Hadi utawi Hadi sing lahir saking Dusun Canceng, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Nyimbang niki, ngantos sakniki ingkang dilantik kalian Sunan Giri utawi Sunan Prapen. Dimulai sejak niku ngantos sakniki. Alhamdulillah, sejarah Lamongan terus berjuang maju, bergerak ke depan, dinamis. Kita sedaya pengen Lamongan niki dados Lamongan ingkang megilan. Lan dadosi Lamongan kala wau sampun kathah di waos. Tentu Lamongan niki diilhami, diinspirasi, didorong oleh tokoh-tokoh besar yang ada di Lamongan ini. Mulai dari Sunan Derajat, Sunan Sendang Dhuwur, Gajah Mada, Joko Tingkir, Mbah Nyai Ratu Andong Sari, lan para sesepuh leluhur yang ada di Kabupaten Lamongan ini tentu memberikan inspirasi, memberikan kekuatan spiritual kepada kita semua untuk bisa membangun lebih baik lagi. Kami juga terima kasih atas segala upaya para panitia pemugaran yang ada di sini, Pak Kades dan seluruh timnya yang sekarang makam Mbah Nyai Ratu Andong Sari ini begitu megah dan luar biasa. Boleh tepuk tangan. Mudah-mudahan
upaya ikhtiar amal baik panjenengan sedaya diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Luweh-luweh ten makam niki, di lingkungan makam ini sudah banyak ditemukan bukti-bukti sejarah bahwa di tempat ini adalah pada masa lalu pusat kejayaan. Ya, bisa jadi di sini dulu adalah tempat atau sebuah kerajaan besar yang ini dibuktikan dengan berbagai temuan yang ada di depan ini. Ada banyak keramik-keramik yang merupakan peradaban yang sangat tinggi. Ya, tentu ini tidak akan kita temui ketika pada saat itu di tempat ini adalah bukan tempat kejayaan. Begitu juga ada gigi gajah putih, ada keramik-keramik kuno yang telah ditemukan di sekitar ini. Ini membuktikan bahwa di tempat ini dulu adalah pusat kejayaan yang tentu ini terus kita rekonstruksi supados Lamongan ini juga akan mengalami kejayaannya di masa depan. Pangestune kula kali Pak Yai Rauf dalam memimpin Kabupaten Lamongan ini senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kesuksesan sehingga seluruh cita-cita masyarakat Kabupaten Lamongan ini saged kita wujudkan di dalam cita-citanya yang tertuang dalam visi utawi semboyan, yakni kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Kejayaan Lamongan dibuktikan nanti dengan ekonominya bangkit, pembangunannya yang merata, dan masyarakatnya yang harmonis. Dirgahayu Lamongan yang ke-454, mudah-mudahan seluruh masyarakatnya senantiasa sejahtera dan bahagia, dan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dirgahayu Lamongan ke-444, sukses untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.